Baik, saat ini kami sedang bersama dengan Certified Financial Planner, Kevin Taslim. Halo, selamat sore, Kevin. Halo, selamat sore Kalin. Iya, gimana kabarnya nih? Baik aja nih. Baik, saya suka lihat konten-kontennya. Kebetulan kita sekarang bisa ngobrol ya. Nah, kalau sekarang ini kan lagi viral, lagi hangat-hangatnya soal anak-anak pejabat yang pada flexing kayak gitu kan. Mhm. Nah, kalau menurut Kevin sendiri gimana sih pendapatnya mengenai fenomena ini, anak yang flexing? Anak yang flexing ya. Ya, flexingin harta Kalau orang tuanya. menurut saya sih, ya sebetulnya sih ini kayak apa? Suatu case yang cukup sensitif ya, karena setiap orang bisa punya pandangan berbeda dan kita juga nggak ada di posisi mereka persis gitu kan. Nah, Mm-mm. tapi yang paling pasti sih menurut saya, kalau misalnya flexing itu tidak mendatangkan dampak positif bagi dia sendiri, bagi yang melihat atau bagi lingkungannya, saya rasa itu bukan hal yang pas dilakukan ya. Mm-mm. Iya, nggak pas ya. Jadi kan sebenarnya eh sekarang tuh lagi banyak ya dibahas orang tua tuh harus terbuka apa sih soal kondisi keuangan sama anaknya gitu kan. Ada misalnya Mhm. kita lihat ada orang yang kaya banget tapi anaknya masih mau kerja keras dan juga gaya hidupnya memang sesuai dengan kondisi keluarganya, bahkan mungkin kalau diukur dari kekayaannya mungkin oh ini lumayan sederhana meskipun anak orang kaya banget, tapi di sisi lain ada juga yang orang tuanya memang mampu tapi anaknya juga flexingnya gila-gilaan kayak gitu. Nah, jadi di sini memunculkan perdebatan soal sebenarnya anak tuh perlu tahu nggak sih kondisi finansial orang tuanya sampai sejauh mana kalau menurut Kevin? Mhm. Kalau menurutku sih sebetulnya kalau tentang kondisi finansial ya, Mm-mm. nah kondisi finansial itu menurut saya perlu, tapi secara garis besar gitu. Jadi nggak sampai sedetil angka-angkanya menurut saya. Dan kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita memberitahu kayak angkanya gaji, dan kalau misalnya cuma gaji aja kan pasti harus ada teman-temannya kayak pengeluarannya berapa sebenarnya, tujuannya berapa, tujuan finansial ya, dan utangnya ada berapa yang harus dibayar. Itu nggak bisa kayak cuma satu poin kita kasih tahu. Dan itu akan menyeret kayak si anak itu untuk ikut financial planning berarti. Padahal kan perannya si anak itu belum saatnya untuk financial planning mungkin ya. Bahkan orang Hmm. dewasa pun belum tentu bisa menerima itu dengan baik gitu. Jadi nggak bisa satu aspek aja yang dibuka gitu ya. Ada dimensi-dimensi lain yang kalau misalnya kita terbuka soal penghasilan, berarti yang lain harus juga diimbangi dengan informasi-informasi yang lain juga gitu berarti ya Kevin ya. Ya, betul. Karena kan kalau misalnya kita bilang gaji kita 100 juta, apa arti gaji 100 juta? Apakah artinya orang tua itu kaya, sudah bisa disebut punya penghasilan tinggi dan bisa membelikan apapun gitu kan? Atau gaji 20 juta, apakah itu termasuk orang yang sederhana ataukah itu termasuknya kekurangan seperti itu kan belum terukur sebetulnya hanya dari penghasilan. Dan penghasilan pun bisa berubah. Tahun ini 100 juta misalnya, ternyata itu pas masanya lagi jaya misalnya kayak startup misalnya lagi naik kayak gitu kan, kita kerja ternyata ada di startup dan ternyata pada akhirnya startup itu mengalami semacam resesi dan kemudian terjadi layoff, gajinya yang tadinya bisa setinggi itu jadi tidak bisa. Nah, hal-hal seperti itu kan banyak ceritanya ya, berarti ya kelanjutannya ya. Jadi kayak nggak bisa Betul. satu poin kita kasih tahu akhirnya. Iya Kevin. Nah, apa sih plus minusnya untuk orang tua tuh terbuka soal kondisi finansial ke anaknya? Plus minusnya ya. Mm-mm. Kalau plusnya sih menurut saya, kalau kita ngasih tahu kondisi finansial dalam arti garis besarnya ya, kita ini kondisinya adalah berkecukupan atau mungkin berkondisinya adalah berkecukupan tapi kita sedang berhemat karena ada tujuan mau sekolahin kamu seperti itu misalnya. Nah, tujuannya si anak ini jadi ngerti kondisi finansial orang tuanya dan bisa ikut selaras dengan rencana keuangan tersebut. Kayak contohnya, kayak saya pas kecil nih, orang tua saya itu ngasih tahu saya bahwa kondisi kita ini sederhana gitu. Kita bukan orang yang kaya luar biasa sehingga bisa beli apapun gitu kan. Kita masih perlu berhemat. Sehingga saya waktu itu kayak meskipun masih kecil ya, tapi kayak bisa ikut
ke bentuk mindset gitu. Oh ya, saya harus bantu orang tua saya berhemat gitu. Nah, ya kebetulan saya seperti itu, tapi setiap anak kan bisa berbeda-beda lagi ya. Iya, soal melakukan pendidikan keuangan buat anak gitu ya, money parenting, apakah ini memang perlu dibarengi dengan keterbukaan soal kondisi finansial? Mm-mm. Pendidikan keuangan ya, keterbukaan Iya. finansial, terbukanya sejauh mana dulu? Nah, seperti Mm-mm. itu kan. Menurut saya terbukanya dalam arti kita memberitahu kondisi yang anak itu sudah siap menerima. Jadi kita ngukur si anak ini siap menerima sampai mana. Kadang kalau kita lihat ya dalam kenyataannya sekarang bahkan orang dewasa pun belum tentu siap menerima data sedetil itu gitu kan. Nah, Iya, kayak betul. contoh nih, kita punya pasangan, belum tentu kita bisa seterbuka itu seluruhnya kita kasih tahu ke pasangan. Jangankan pasangan yang sederajat, anak ke orang tua bahkan kadang kita nggak bisa kasih tahu sepenuhnya kondisi finansial kita ke orang tua. Ya kan? Karena kita merasa, ah kayaknya orang tua belum siap menerima data ini gitu kan. Nah, jadi Mm-mm. jangankan ke anak, bahkan ke orang tua atau sederajat pun belum tentu siap. Oke, menarik juga nih. Jadi nggak Hmm. harus plak-plak semuanya anak perlu tahu secara transparan kayak gitu, secara apa adanya kayak gitu ya. Yang penting garis besarnya aja gitu ya, Kevin. Nah, kalau Setuju. yang ingin saya ketahui juga nih, gimana caranya kita mengajak anak untuk menjadi anak yang pengertian, tahu keterbatasan finansial orang tua, tapi tanpa kita menularkan insecurity kita tentang keuangan seandainya ada. Setiap family kan Hmm. biasanya ada tuh, misalnya mereka ngerasa semua mua tuh susah, semua mua tuh kadang-kadang kan kita nggak terasa tuh pengennya ngajakin anak tuh biar berusaha kayak gitu. Tahu-tahu malah yang kita tularkan tuh adalah sisi negatif dari insecurity kita soal keuangan kayak gitu. Gimana tuh, Kev? I see. Iya, setuju sih sebetulnya. Ini menarik nih, karena insecurity keuangan itu kalau kita berusaha menutupi pun ya sebetulnya si anak ini bisa aja kayak merasa dan tahu pada akhirnya kan, karena melihat kondisi kan. Karena kadang kita omongan sama apa namanya ucapan sama sikap kita dengan apa yang terjadi itu bisa terbaca berbeda gitu kan. Dan Iya. anak itu bisa menyadari sebetulnya. Dan ketika itu terjadi malah ya menurut saya malah apa namanya bisa negatif sih ke anak sih. Jadi si anak ini merasa kok apa yang dikatakan orang tua saya berbeda dengan kenyataannya. Apakah orang tua saya bisa dipercaya sepenuhnya gitu kan? Nah, itu malah mempengaruhi begitu. Menurut saya start dari memang orang tuanya harus menyembuhkan insecurity ini sendiri gitu. Nah, mulai dari kalau misalnya dia menyadari masalahnya tapi tidak mampu untuk menyelesaikannya sendiri, bisa datang ke profesional kayak kami, financial planner, untuk kita bedah bareng-bareng keuangannya seperti apa sih sebenarnya. Dari insecurity-nya misalnya takut nggak bisa nyekolahin anak dengan baik, ya kita hitung gitu solusinya kan. Antara kemampuan finansial sama tujuan masa depan klop nggak sebenarnya gitu kan. Dan kalau ternyata nggak klop, sebetulnya seperti apa yang bisa di-afford gitu dan atau income berapa yang harus dikejar seperti itu sih. Iya, menarik ya. Jadi harus dicari tahu juga orang tua juga perlu istilahnya sadar kayak gitu ya. Seperti apa sih sebenarnya mindset dia soal keuangan ya. Kalau memang tadi ada Mm-mm. soal insecurity dicari sumbernya di mana dengan mengukur kebutuhannya dan saat ini posisinya sudah sampai mana. Very interesting. Nah, kalau tadi kita misalnya soal kalau kita misalnya mau terbuka soal penghasilan aja tadi Kevin bilang kan nggak bisa kayak gitu juga berarti harus terbuka soal utang kemudian misalnya soal pekerjaan misalnya kalau sekarang kan lagi musim layoff nih apakah misalnya kalau orang tuanya pas lagi kena kurang beruntung kena layoff segala macam ini atau misalnya ada utang itu anak perlu tahu misalnya, oh mobil ini dicicil, oh rumah ini kita cicil. Seperti itu kita sampai mana sih sama anak itu kalau untuk begini-beginian nih Kevin? I see. Ya, tergantung si anak udah sampai level mana nih bisa memahaminya.
gitu. Mm-mm, mm-mm. Kalau yang saya tahu ya kayak dari kalau misalnya anak itu memang dididik literasi keuangan dari kecil, dari TK udah diajarin ngelola uang jajan kayak gini, dikasih tanggung jawab. Terus mungkin kayak kalau mau dapat uang jajan lebih disuruh bantuin orang tua mungkin kayak gitu, sehingga pas SD udah bisa ke next level lagi, nanti SMP udah bisa ke next level lagi. Nah, di level dia udah bisa mengerti mengenai hutang, mengenai aset, saya rasa itu boleh dikasih tahu. Jadi kayak bukan hanya utang aset ya, jadi kayak lebih luasnya lah tentang financial gitu. Karena kan untuk mengetahui seberapa besar dampak utang ini kan perlu kedewasaan lebih gitu kan. Nah, bahkan Iya. orang yang udah lebih dewasa aja kadang nggak ngerti dampak sebenarnya utang itu sebenarnya kayak gimana sih gitu kan. Mm. Apalagi kalau anak yang belum siap gitu kan. Nah, saya rasa begitu, tergantung ke tingkat kedewasaan literasinya si anak ini. Iya, kita inginnya anak itu apa ya, punya literasi finansial, tapi juga jangan sampai dia masih kecil jadi stres mikirin uang kayak gitu kan. Iya, betul. Iya, oke Kev, ini juga sering dialami oleh orang tua kan karena kita sering dibilang bahwa perlu ngajarin anak delayed gratification kayak gitu kan. eh, Apa-apa anak mau jangan selalu diturutin kayak gitu meskipun Mhm. misalnya ada resourcesnya segala macam kayak gitu. Nah, seperti apa sih kita bisa kalaupun memang keterbatasan finansial memang menolak karena memang tidak mampu atau kapan memang kita ingin anak kita tuh belajar delayed gratification. Seperti apa sih menolaknya yang baik kayak gitu dari sisi literasi keuangan biar kita nggak cuma bilang bokeh nggak ada uang nanti anaknya masa orang tua aku nggak ada uang terus kayak gitu kan. Dan itu juga Hmm. bisa jadi kan dampaknya jelek kan dia kayak hah memang keluarga aku terus berkekurangan seperti itu kan. Jadi gimana nih biar balance kayak gitu belajar delayed gratification-nya? I see, bisa dipahami. Kita udah Mm-mm, ngasih tahu gambaran besar mm-mm, finansialnya belum, rencana kita seperti apa tentang keuangan, rencana keuangan dalam garis besar ya. Nah, kalau anak udah tahu nih, kayak misalnya kita keluarga yang berkecukupan sebetulnya, tapi kita lagi berhemat nih buat ngumpulin uang buat beli rumah misalnya kayak gitu. Nah, makanya kita kalau misalnya mau beli mainan, mau jajan, itu harus kita batasi gitu. Nah, sejak awal kan udah dikasih tahu gitu, dia jadi mengerti gitu kan. Nah, terus kedua, seperti konten yang Kak Alin pernah share nih. Kak Alin mm-mm. kan pernah tanya Pak Lo ya, Iya. tentang hal ini gitu. Dan Mm-mm. Pak Lo bilang kalau misalnya orang tua bisa mempraktekkan hidup sederhana, anaknya pasti meniru. Nah, menurut saya itu adalah satu garis besar yang perlu kita ingat. Jadi, apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang kita praktekkan. Baru anak itu bisa percaya. Kayak misalnya kita bilang, kita lagi berhemat nih karena ngumpulin dana buat uang sekolah kamu, gitu. Tapi ternyata nih, kita udah nolak nih, dia dia mau mainan, kita udah nolak misalnya. Tapi ternyata uh, besoknya datanglah paket dari mamanya, tas baru misalnya. Besoknya lagi datang paket dari bapaknya, jam tangan baru gitu kan. Anak itu nanti pasti akan mempertanyakan, loh kok katanya berhemat, aku nggak boleh beli mainan, tapi kok papa beli jam baru, beli game baru gitu kan. Mama kok beli baju baru, tas baru terus gitu kan. Nah, disitulah akan terlihat ada apa selisih antara apa yang diucapkan orang tua dengan apa yang dipraktekkan. Itu yang akan membuat anak itu sadar sih sebenarnya dan membuat dia kecewa dan sulit untuk percaya orang tua nanti. Nah, itu yang perlu kita sadari ya. Jadi jangan hanya kita ingin anak kita aja yang belajar paham situasi dan berhemat. Ternyata orang tuanya nggak lead an example kayak gitu ya, Kev. Ya, benar, nggak selaras ya. Betul, betul. Sekali lagi kata kuncinya selaras di sini ya. Kev, kalau misalnya buat kamu sendiri udah punya anak juga kan? Kalau nggak salah, ya udah berkeluarga juga Ya, ya. Heeh. betul. Saya udah. Seperti, Mm, seperti apa kamu ya. membangun soal edukasi keuangan untuk anak sesuai dengan usianya nih? Oh, oke. Saya saat ini udah punya anak, tapi memang masih bayi sih sebetulnya. Mm-mm, mm. Nah, jadi tapi udah kita bicarakan sih. Jadi antara saya dan istri memang sejak awal udah pernah ngomong, ini andaikan nih suatu saat saya sukses nih misalnya gitu kan, kita akan ngomong apa nih ke si anak, kasih tahu nggak kayak gitu. Nah, terus berlanjutlah nanti income kita kasih tahu nggak kayak gitu dan lain-lain. Nah, kita dapat kesepakatan nih. Jadi uh, kita sih setuju kalau misalnya
income itu sebetulnya dan sedetil itu ya income, pengeluaran dan lain-lain belum tentu akan kita kasih tahu sih. Kemungkinan besar tidak kayaknya gitu. Mm-mm. Tapi kita akan mengajarkannya apa? Value-value, lebih ke value-nya gitu. Value untuk kalau kita misalnya mau sesuatu kayak mainan baru, nah diajari nanti nggak dikasih dulu tapi suruh nabung dulu, misalnya kayak gitu. Terus dikasih tanggung jawab sejumlah uang, ini uang jajan kamu, nanti ini buat apa gitu. Jadi kayak dikasih tugas, ini buat beli mainan sama buat kebutuhan kamu, misalnya gitu. Buat kebutuhan misalnya buat beli buku mungkin gitu. Nah, jadi mulai dari hal-hal kecil gitu, nanti naik ke next level, nyiapin dana cadangan sendiri kayak dana darurat misalnya, gitu kan. Nah, terus nanti naik ke next level lagi tentang berinvestasi, diajari tentang utang. Nah, step by step sih. Menurut saya itu fasenya start dari TK, nanti di SD, kemudian SMP, dan SMA rasanya harusnya udah cukup mateng sih harusnya. Iya, Gitu. jadi dari TK pun sebenarnya sudah bisa mulai ya untuk edukasi Ya, keuangan betul. Dari dari TK harusnya bisa keluarga. mulai sih. Iya. Kemudian Kev, aku pengen tahu dong tadi misalnya nih kalau kita yang suka dikeluhkan orang tua atau para parents ini kan misalnya orang tuanya udah ngajarin nih untuk anaknya tahu timing seperti itu ya. Nggak selalu keinginannya dipenuhi, tapi kadang-kadang kan kalau kayak gini suka eh, begitu kakek nenek turun tangan kayak gitu kan udah buyar semuanya. Nah, seperti apa sih untuk pendidikan keuangan di keluarga ini biar meskipun ada misalnya kakek nenek turun tangan atau gimana kayak gitu tetap hasilnya bisa sesuai dengan yang kita inginkan sepertinya itu. Jadi tidak terlalu memberikan distraksi dalam edukasi keuangan ke anak. Mhm. Ya, itu memang dilema ya, karena pengaturan keuangan kita dengan orang tua kita, dengan saudara kita, bahkan kayak kakak adik itu bisa berbeda banget ya. Dan akhirnya menjadi mengacaukan plan kita yang tadinya kita Iya. mau ngedidik ini, ternyata mereka punya pandangan berbeda gitu. Ya memang itu dilema dan kesulitan yang nyata sih. Sebisa mungkin kita komunikasikan ke seluruh keluarga dan kayak kita akurkan gitu. Tapi kan belum tentu kita punya waktu ya, dan belum tentu mereka bisa menerima juga kalau kita udah bicara. Ya sebisa mungkin kita bicara dan kemudian paling karena itu faktor eksternal, ya dari anak aja sih yang dikasih pengarahan. Sebisa mungkin kita ngontrol gitu. Jadilah sahabat anak kita supaya dia nggak tertutup dan nggak mengarah ke orang lain gitu. Kayak merasa Oke. ini orang tuanya nih, orang tuanya aku nggak membela aku nih kayak gitu. Kalau dia udah merasa begitu kan, dia pasti larinya ke orang lain. Mungkin ke neneknya, mungkin kayak nenek nih yang lebih baik nih kayak gitu. Nah, Iya. kita harus cari tahu seperti itu sih. Kita gali si anak nih pemikirannya gimana sih sebenarnya. Iya, jadi usahain kita tuh sosok yang paling dekat secara emosional buat anak kita kayak gitu ya, Kev. Mhm, betul, setuju. Heeh. Oke, ini kamu sendiri kan ini praktik financial planning juga as in terima konsul untuk keuangan ya. Mungkin kamu punya cerita-cerita terkait dengan hal ini nih. Biasanya kan apa yang kita lakukan dengan keuangan kita itu pretty much kita tuh dipengaruhi oleh keluarga kita, apa yang kita alami sebagai anak seperti itu kan. Mungkin kamu punya Hmm, cerita-cerita yang menarik seperti itu bisa diceritain di sini? oke. Sebetulnya memang apa namanya ya, hmm, apa yang diajarkan oleh si keluarga itu yang biasanya memang nular ke si anak. Tapi terkadang nggak juga sih ya, si anak itu bisa punya pengalaman berbeda gitu. Nah, paling cerita menariknya adalah mungkin cerita saya sendiri sih sebenarnya, karena menceritakan orang lain itu mungkin sensitif ya, Iya, karena ini betul. masalah keuangan. Kalau saya memang dari kecil dididiknya adalah keluarga kita apa namanya ya, mengatur keuangan dengan baik sih sebenarnya. Jadi kita diajarin kalau misalnya kita dikasih mungkin uang 1 juta misalnya gitu, jangan semuanya dihabisin gitu. Tapi ada yang ditabung. Nah, orang tua saya mempraktekkan itu sendiri gitu. Dan saya jadi mencontoh mereka gitu. Sejak kecil
kayaknya kalau saya inget-inget nih sejak kecil kayak SD, saya itu udah kayak dikasih jajan waktu itu cuma 2.000 rupiah kayak gitu ya, uang saat itu. Saya nggak pernah habisin semuanya. Pasti sebagian saya tabung, sebagian saya habisin gitu. Nah, sadar sadar nggak sadar sih, saya pas pas dewasanya baru ngerti, oh ya ini kebentuk ya dari kecil ya, gitu. Dan kemudian juga diajarkan bahwa kalau tentang kondisi finansial itu setiap orang itu bisa beda gitu. Jadi kalau misalnya saya ketika main ke teman saya yang finansialnya bisa dibilang di bawah saya gitu, secara kasat mata saya ngerti, oh kok ini ubinnya hitam gitu kan, Mm-mm. kok makanannya lebih sederhana. Nah, Mm-mm. jangan jangan diejek gitu. Nah, itu dihargai. Nah, sejak kecil itu kayak saya udah ngenalar gitu. Sejak SD ya, udah bisa mengerti sebetulnya. Nah, dan sejak SD itu kayak saya nggak pernah bilang, kok rumah kamu jelek sih gitu, kok makanan kamu sederhana sih kayak gitu. Tapi udah ngerti. Nah, makanya mungkin memang kita jangan ragu-ragu ngajarin anak kita sejak kecil, sejak SD pun sebetulnya anak kecil itu udah bisa cukup mengerti sebenarnya gitu. Nah, dari situlah kebentuk financial habit nanti ke bawah ke dewasanya. Financial habit yang baik sejak dari keluarga ya, sejak usia muda Betul. seperti itu. Baik, Kev, biasanya nih kalau menurut kamu kesalahan-kesalahan umum apa aja sih yang biasanya dilakukan oleh orang tua pada saat mengkomunikasikan soal uang ke anaknya? Oke, kesalahan mengkomunikasikan uang ya. Iya, iya, Eh, kesalahan umum, common mistakes ya. Mhm, mhm. Kesalahan umum mengkomunikasikan uang ke anak. Ya, Iya, tadi melakukan white lies gitu kan. White lies yang kita sebenarnya apa namanya ada, tapi kita bilang bokeh gitu kan. iya, Tapi ternyata nggak selaras, ya kan? Selaras sama tindakan kita. Ya, sekalian iya. merangkum ya tadi ya. Mm-mm. Terus yang kedua adalah kita mungkin memberikan informasi yang sebetulnya belum bisa ditangkap sama si anak ini. Kayak kita ngasih tahu income kita berapa tanpa memberikan pengertian yang lebih lanjut. Akhirnya itu ya cuma kayak dipakai buat saingan sama temennya. Saat ini bukan saat ini doang sih, sejak zaman dahulu ternyata sebetulnya orang-orang itu mengadu kekayaan sih si anak-anak itu pasti sekolah. Anak kecil tuh bisa dengan polos nyeplos ya, kayak di rumah aku banyak uang kayak gini gitu. Misalnya dia pas lagi bawa uang ke sekolahan. Iya betul. Nah, menurut saya itu rasanya kurang kurang pas untuk dikasih tahu ke anak, kurang kurang tepat komunikasinya. Kita harus ukur dulu si anak udah sampai mana, seperti itu. Ya, kira-kira dua itu sih yang paling utama sih menurut saya. Itu ya dua kesalahan utama. Nah, kemudian ini sebelum kita berpisah boleh dong kasih pesan atau closing statement nih, Kevin? Mm-mm. Closing statement ya, kalau Iya. menurut saya sih ini apa namanya, mengajari literasi keuangan ke anak itu start dari diri kita sendiri sebetulnya. Kita udah sepaham apa tentang keuangan, sudah sedewasa apa kita terhadap keuangan kita, gitu. Kalau misalnya kita mau ngajarin anak kita habit yang baik, mulailah dari kita sendiri. Kalau kita udah bisa habit dengan baik, kita akan nularin kasih anak. Seperti itu sih. Baik, dimulai dari orang tuanya, dimulai dari diri kita sendiri untuk Betul. bisa mengedukasi diri untuk menyadari seperti apa mungkin, kekurangan dalam pengelolaan keuangan, dalam pemahaman soal keuangan sebelum kita bisa, mendidik atau mengedukasi anak kita dengan contoh yang selaras tadi ya, kata kuncinya dari Kevin, Ya, betul. selaras antara apa yang diucapkan dengan yang dilakukan. Thank you so much Kevin Taslim waktunya untuk Uang Bicara. Oke, makasih juga Kak Alin udah diberi kesempatan. Iya, sehat dan sukses selalu, bye.